tadi di depan juga tidak ada apa, kosong-kosong saja. Mungkin pasti semua bertanya-tanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, memang ini disengajakan seperti itu karena untuk mensyukuri semuanya ini sesuai dengan arahan dari Yang Mulia Bapak Uskup. Kemarin saya dengan Romo Ketua Yayasan sudah bertemu dengan Bapak Uskup. Beliau baru mau untuk merayakan hari ulang tahun 40 tahun SMA Katolik Santo Yosef ini atau Pancawindu, sekaligus rencana dari pihak sekolah juga untuk menyatukan hasil reakreditasi ini dengan Pancawindu, sehingga baru akan dilaksanakan perayaan secara akbar. Itu akan direncanakan di tahun 2024 mendatang. Tetapi tidak baik kalau sudah keluar ini dan kita selesaikan saja tahun 2023 tanpa ya paling kurang kita sama-sama untuk mensyukuri di tahun 2023 ini, sehingga di dalam pembicaraan bersama dengan teman-teman guru kami menyepakati supaya kita mensyukuri secara internal dan juga untuk beberapa undangan, sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama ada di sini. Jadi seperti itu. Jadi dari tempat ini kami menyampaikan limpah terima kasih yang begitu luar biasa. Yang pertama kepada Tuhan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk SMA Katolik Santo Yosef ini, sehingga seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita akreditasi terakhir itu tahun 2016. Waktu itu memang kita sudah mendapatkan nilai A dengan nilai 89, tapi ketika berjalannya waktu kita berproses dari tahun 2017, karena waktu itu SK juga saya ingat waktu kita masih bergabung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor ini, itu SK-nya juga persis sama diterima di bulan Oktober tahun 2016, dan pada tahun 2023 berarti kurang lebih 7 tahun kita berproses lagi di reakreditasi. Kita 2 tahun kita punya sertifikat akreditasi itu dia kadaluarsa, sehingga dorongan dari KPA dan juga dari pemerintah provinsi, dari pihak yayasan dan juga Bapak Ibu guru di tempat ini, tempat yang sama waktu itu di bulan Februari ketika kami selesai melaksanakan workshop. Satu agenda terakhir yang kami bicarakan sebelum menutup kegiatan itu adalah reakreditasi. Kami waktu itu nekat mau dapat di tahap pertama, tapi berjalannya waktu itu kita tidak mampu untuk menyelesaikan, sehingga kita sepakat ya kalau bisa biar kita maju di tahap kedua. Yang penting semua dokumen itu kita sudah upload di Sispena, kurang lebih ada 59 butir yang kita upload, dan semua pada akhirnya di bulan April akhir itu semua terupload, sehingga ketika berjalannya waktu dan SK keluar harus divisitasi bersama dengan kurang lebih ada 9 sekolah waktu itu di Kabupaten Alor, termasuk salah satu juga sekolah Yaswari kita SDK yang sama-sama dengan kita SMA Katolik Santo Yosef. Mereka Senin Selasa tanggal 23, kita di sini 24, 25. Dan puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Tentu saja ini karena dukungan dari kita semua, Bapak Ibu guru, teman-teman pegawai, pihak yayasan, dan juga secara khusus Bapak Pahlawan Pakro sebagai KPA yang di saat-saat injury time kita walaupun lagi 1, 2, 3 hari mau divisitasi, tapi kita masih berusaha untuk melengkapi kekurangan di mana ada celah, dan itu kita berhasil untuk bisa menyelesaikan semua itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Di bawah sini juga saya ingat yayasan juga bantu kita untuk siap ruangan untuk kamar mandi, WC, kantin dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menambah kita punya persiapan sehingga menjadi penilaian yang baik dari pihak asesor, dan juga kepada teman-teman guru dan secara khusus juga kepada siswa-siswi yang sudah membantu, baik MC waktu itu, penerimaan di depan dengan marching band, dan juga pihak dari siswa yang sudah menari, dan siswa-siswi yang diwawancarai. Ada peer teaching di dalam kelas, ada 2 kelas waktu itu di hari yang kedua, semua bisa berjalan dengan baik. Tetapi waktu itu setelah selesai semua, di catatan terakhir waktu sebelum kita berpisah, itu catatan yang sama, dan ketika kami kemarin di dalam Sispena kami membuka kartu kendali dan juga rekomendasi, itu 2 catatan penting yang ditinggalkan untuk SMA Katolik Santo Yosef, yaitu yang pertama, supaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui Bapak Ibu guru yang tentu saja pertama-tama juga harus punya kualitas yang baik, dan yang kedua harus meningkatkan kualitas terkait dengan berbagai pertandingan dan perlombaan di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Itu 2 catatan yang disampaikan oleh para asesor yang harus kita tingkatkan untuk tahun-tahun mendatang, karena kalau kita ikut aturan yang ada sekarang berarti baru akan direakreditasi kembali di tahun 2028 mendatang. Tapi kalau ikut persyaratan pada umumnya ya sebelum 6 bulan SK berakhir, itu kita harus mengajukan permohonan untuk direakreditasi. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin di dalam kebersamaan selama kegiatan berproses dalam reakreditasi 2023 ini ada hal-hal yang kurang mengenakan, atau ada hal-hal yang mungkin dirasa kepala sekolah terlalu memaksakan kita untuk harus selesai, tetapi biasanya seperti itu. Kita biasanya susah seperti itu, tapi ketika hasilnya keluar baik, bahkan kita merasa bahwa ini satu hal yang luar biasa, pasti kita juga akan senang. Kita akan lupakan semua yang terjadi di bulan Februari kemarin sampai dengan Mei kemarin. Dan ya secara keseluruhan ya memang kami juga cukup berbangga, karena ya kita punya hasil memang nilai 97. Kita juga satu yayasan dengan SMA Giovanni. Mereka juga sama-sama waktu itu di tahap yang kedua, mereka juga nilai 96. Jadi itu yang ya mereka 96, kita 97. Di SDK kemarin 93. Ya, di SDK kita masih menanti, mudah-mudahan di SMP juga harus A, sehingga dari TK sampai dengan SMA di komplek LIPA ini semua nilainya A. Seperti itu kita punya harapan semua bersama demi mutu kualitas juga secara keseluruhan di Yaswari ini. Jadi mungkin ini saja 1-2 hal yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang, saya minta maaf dan terima kasih untuk kita semua. Salve. Menaikkan syukur pujian di kehadirat Tuhan, karena limpahan kasih berkatnya kita bisa ada siang ini dalam sebuah masa bersama untuk kita syukuri kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi SMA Katolik Santo Yosef, di mana lewat kegiatan reakreditasi mendapat nilai A unggul. Kita tepuk tangan untuk SMA Santo Yosef Kalbahi. Sebagaimana tadi diceritakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak KPA, tentang bagaimana dinamika yang terjadi sebelum mendapatkan nilai A unggul. Memang tidak mudah, tidak gampang untuk menyediakan atau mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi penilaian dari asesor terkait dengan kinerja, kualitas pendidikan, administrasi, lain sebagainya. Itu memang menjadi hal yang sangat prinsip dalam sebuah lembaga pendidikan.
karena memang itu tidak mungkin dikerjakan oleh satu dua orang, tapi perlu ada kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, para guru, pegawai, juga kerjasama dengan pemerintah, dinas pendidikan, dan juga teman-teman kita yang turut memberikan perhatian supaya pertumbuhan sekolah kita, anak-anak didik kita bisa baik. Dan kita harapkan sebagaimana Bapak KPA tadi katakan, mudah-mudahan suatu waktu output dari SMA 1 Yosef ada yang bisa masuk di perguruan-perguruan ternama di negara kita ini. Tapi saya yakin percaya suatu ketika pasti ada yang bisa lolos di perguruan-perguruan itu, bahkan juga bisa yang ada yang bisa ke luar negeri dan di mana saja. Kita tentu sangat bangga. Karena itu sebagai Ketua Pelaksana Yayasan Swartisari Cabang Alor, saya menyampaikan terima kasih untuk semua pihak, Bapak KPA yang sudah dengan hati gembira, sukacita hadir bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMA, para guru pegawai untuk mendampingi, mempersiapkan hal-hal penting sehingga kegiatan akreditasi itu bisa jalan yang baik. Dan itu siang hari ini sebagai tanda syukur kita datang di hadirat Tuhan lewat sebuah ibadah syukur yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Ini hal yang luar biasa. Memang semua yang terjadi dalam hidup kita bukan kebetulan. Semua ada dalam rencana, semua ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu Paulus katakan dalam surat pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 5 ayat 18, dia bilang begini, mengucap syukurlah selalu dalam segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Memang perlu kita syukuri kebaikan-kebaikan Tuhan ini supaya dinamika kehidupan pendidikan anak-anak kita di lembaga ini kita ciptakan dengan baik, suasana yang baik, dan juga menghasilkan anak-anak didik kita yang beriman sekaligus juga berilmu. Dua paket ini tidak bisa terpisahkan dari sebuah pendidikan di sekolah apapun. Berilmu sekaligus juga beriman, bertumbuh secara utuh. Ya, karena itu saya selaku Ketua Yayasan Swartisari Cabang Alor sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk kita semua yang sudah memberi diri, memberi hati, sehingga perkembangan pendidikan untuk anak-anak kita di sekolah-sekolah Katolik di bawah nama Swartisari Kabupaten Alor bisa tumbuh dengan baik. Ya, nilai yang sudah diperoleh 97 itu tetap dipertahankan, kalau boleh bisa ditingkatkan lagi, tapi turun kita doakan supaya jangan sampai sudah unggul akhirnya balik menjadi 79. Wah, ini kita jadi repot. Tadi Bapak Kabila bilang mempertahankan itu susah, mempertahankan itu susah. Jadi kita bukan saja mengejar nilai itu, tapi yang terpenting adalah kita sudah memberi yang terbaik, dan apa yang kita buat memang kita harus lakukan dengan sepenuh hati kita. Sepenuh hati kita. Kolose pasal 3:23 bilang begini, apapun yang kamu buat, buatlah itu dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi karena itu dunia pendidikan itu adalah hal yang penting untuk membuat orang bisa bersosialisasi di mana saja. Karena itu ilmu pengetahuan dikatakan sebagai harta yang terindah yang bisa dibawa kemanapun tanpa pernah membebani kita. Jadi memang ilmu pengetahuan itu adalah sebuah harta yang paling berharga, terindah, yang bisa kita bawa kemana saja, tidak pernah membebani kita. Coba satu orang jalan kemana-mana bawa dia emas 10 kilo, dia pasti tidak akan tenang, aduh ini saya mau tahu di mana. Tapi kalau ilmu pengetahuan, dia tetap akan kemana saja, tidak pernah akan membawakan, karena dia ada dalam otak kita, ada dalam hati kita. Karena itu terima kasih banyak. Saya tutup ini dengan satu ayat Alkitab lagi, Amsal 29 ayat 17 begini, didiklah anakmu dengan baik, maka dia memberikan ketenangan bagimu dan pasti mendatangkan sukacita bagimu. Sekian, terima kasih untuk kita sekalian.